Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan anggota Aji Farizki, Widya Agustina, dan Widianti Komala. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan kebijakan moneter Indonesia. Yang pertama ada hakikat. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Guys, kalian pernah mikir nggak sih, di Indonesia tuh banyak terjadinya kemiskinan, pengangguran. Terus kenapa sih Bank Indonesia nggak nyetak uang yang banyak aja gitu buat dikasih ke rakyat Indonesia? Bisa nggak sih? Eits, nggak bisa gitu dong. Kalau uang dicetak sebanyak-banyaknya, terus kita pegang uang banyak banget, dengan banyaknya uang yang beredar akan beresiko terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Maka dari itu, kita menerapkan harus adanya kebijakan moneter. Adapun fungsi kebijakan moneter, yang pertama, stabilitas ekonomi. Supaya uang yang beredar itu seimbang, barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan harga, supaya harga makanan kesukaan kamu gak naik. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya kebijakan ini, maka kesempatan kerja buat kamu makin terbuka. Keempat, yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Intinya, kebijakan moneter dilakukan bank sentral bertujuan untuk mengendalikan inflasi supaya masyarakat lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan juga stabil. Kebayang nggak sih kalau tingkat inflasi negara kita tinggi? Hal itu akan mengakibatkan ekonomi di negara tersebut nggak stabil. Harga-harga menjadi naik dan kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya jauh dari kata sejahtera. Cukup serem juga ya. Jadi kita jauh-jauh deh dari inflasi. Adapun jenis kebijakan moneter itu ada dua ya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang menyebar di masyarakat saat negara mengalami resesi atau depresi. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu sebagai kebijakan uang ketat, yakni kebijakan bank sentral untuk mengurangi pengedaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Rupanya seperti itu ya. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Satu, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Kemudian yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Kemudian yang ketiga, kebijakan cadangan wajib, yaitu peraturan bank sentral dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Keempat, kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan 5C, karakter, capability, collateral, kapitan, dan condition of economy. Ternyata nggak cuma instrumen itu aja loh, ada juga instrumen lain. Yang pertama, imbauan moral atau moral persuasion, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Kemudian, ada juga yang kedua, politik snaring, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan menggunting uang. Politik snaring diterapkan ketika terjadi hiperinflasi. Kemudian, ada juga nih yang ketiga, yaitu devaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. 3 ya, tapi ada satu lagi nih, nomor 4, yaitu revaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan mata uang dalam negeri terhadap uang asing. Sekarang mari kita amati instrumen kebijakan moneter, baik terjadi di saat inflasi ataupun deflasi. Oke, sekarang kita bahas tentang inflasi dulu ya. Inflasi itu kan
jumlah uang yang beredar terlalu banyak ya di masyarakat. Kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral adalah kan take money atau uang ketat. Nah, instrumen yang pertama adalah diskonto. Jika terjadi inflasi di kebijakan diskonto dengan cara menaikkan bunga. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung. Akan mendapat kenaikan bunga yang cukup besar. Dengan naiknya suku bunga, maka akan kecil kemungkinan untuk masyarakat meminjam uang ke bank. Kemudian ada instrumen yang kedua, yaitu operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi, operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia kepada masyarakat. Kemudian ada juga instrumen yang ketiga, yaitu cash ratio atau giro wajib minimum. Ketika terjadi inflasi, kewajiban giro wajib minimum dilakukan dengan cara bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi. Nah, yang keempat yaitu instrumen kredit selektif. Ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia akan menerapkan kredit ketat, yaitu 5C tadi ya yang sudah kita bahas. Harus benar-benar dimiliki oleh para calon nasabah. Nah, selanjutnya kita pindah ke deflasi, yaitu kebalikan dari inflasi. Deflasi adalah situasi ketika jumlah uang yang beredar itu sedikit. Maka kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yaitu uang longgar. Nah, instrumen yang pertama tidak jauh dengan inflasi, yaitu diskonto. Ketika terjadinya inflasi, maka akan menurunnya suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka masyarakat akan lebih tertarik meminjam uang ke bank karena suku bunganya kecil. Dan di saat suku bunga turun, masyarakat akan lebih memilih menabungkan uangnya di rumah daripada di bank. Nah, jika masyarakat lebih memilih menyimpan uang di rumah, maka masyarakat akan memiliki daya beli yang sangat tinggi. Kedua yaitu operasi pasar terbuka. Jadi deflasi, maka Bank Indonesia akan membeli SBI atau membeli surat berharga lainnya dari masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu cash ratio. Ketika terjadi deflasi, Bank Indonesia akan menurunkan cadangan kas. Nah, yang keempat kredit selektif. Di saat keadaan deflasi, kebalikan dari inflasi, maka Bank Indonesia akan menerapkan kredit longgar kepada calon nasabah. Bukan cuman itu loh, dan ada juga instrumen lain, yaitu kebijakan dorongan moral dengan memberikan pengumuman atau surat edaran atau sosialisasi dari bank kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang yang beredar. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Dan atas kurang dan kesalahan kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.